Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, kaum muslimin para jamaah yang dimuliakan Allah, berbahagialah kita dan bersyukurlah pada Allah betapa luasnya, betapa agungnya nikmat yang Allah anugerahkan pada kita pagi ini. Sebagaimana disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama lahu hizat minad dunya wa hadafiriha. Beliau bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang di pagi hari ia dapatkan keluarganya dalam keadaan aman, tidak ada bencana menimpa dan tidak ada musibah mengenai keluarga, dan ia dapatkan badannya dalam keadaan sehat, tidak ada keluhan-keluhan yang dirasa dan tidak ada penyakit yang diderita, kemudian ia masih dapatkan makanan untuk hari itu, sungguh ia bagaikan telah mendapatkan dunia dan semua yang ada. Itu menggambarkan wajibnya kita syukur ketika kita dapatkan nikmat yang disebutkan ini tadi. Keamanan, kesehatan, makanan Allah telah siapkan untuk kita hari ini. Tinggal bagaimana syukur atau tidak syukur kita kepada Allah. Dan Allah hanya menyuruh kita, la in syakartum la azidannakum. Kalau mau syukur, Allah tambah. Keamanan Allah tambah, kesehatan Allah tambah. Begitupun kita akan ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita dapatkan tambahan-tambahan nikmat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum, tadi kita dengar bersama imam yang mulia dalam sholat subuh, Hafizul Ta'ala, mengingatkan kepada kita akan janji Allah. Janji bagi hamba-hamba Allah yang kokoh dan istiqomah di atas imannya hingga akhir hayatnya, hingga datang ajalnya. Kegembiraan Allah beritakan untuknya melalui para malaikat yang turun Allah utus untuk menyampaikan berita gembira tersebut. Disebutkan dalam surat Fussilat, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu. Kita dengar bersama tadi, Masya Allah, mengingatkan kepada kita, sungguh orang-orang yang mereka telah menyatakan Rabb kami Allah, kemudian istiqamah di atas keyakinannya dan terus dia beramal saleh setelah ia beriman sampai akhir hayatnya, sampai datang ajalnya. Allah katakan mereka kemudian istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun pada mereka malaikat-malaikat utusan Allah. Untuk apa datang malaikat padanya? Allah utus untuknya untuk memberitakan kabar kepadanya. Alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau takut, jangan engkau bersedih. Yani jangan takut engkau dengan kematianmu, menghadapi akhiratmu. Jangan sedih berpisah dengan sanak saudara, keluarga dan hartamu. Absiru bil jannah, kata Allah, gembiralah engkau dengan surga.
yang telah Allah janji untukmu. Masya Allah hadirin barakallahu fikum. Hingga Nabi menggambarkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ahu. Man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ahu. Yang artinya, beliau Nabi SAW bersabda, barang siapa yang cinta, senang jumpa Allah, Allah pun cinta, Allah senang jumpa dia. Dan siapa yang enggan benci untuk jumpa Allah, Allah pun benci jumpa dengan dia. Kata Aisyah, ya Rasulullah, inikah kematian yang kita khawatirkan, yang kita ngeri? Kata beliau, tidak demikian ya Aisyah. Sungguh kata Nabi SAW, inna abadal mu'min, sungguh seorang hamba yang beriman, idza hadarahul maut, ketika datang kematian kepadanya, busyra, maka akan diberitakan kabar gembira kepadanya oleh para malaikat. Biridwanillah, dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, diberitakan dengan nikmat Allah untuknya dan rahmat Allah baginya. Sehingga orang mukmin ini senang untuk kembali kepada Allah, tenang jiwanya. Seperti yang Allah katakan dalam suratul Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah panggil, wahai jiwa yang tenang, pulanglah engkau pada Rabbmu, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah engkau dalam surgaku. Kira-kira orang yang meninggal dunia dalam keadaan seperti ini tenang, senang atau sedih? Senang. Walaupun dia tinggalkan anak istri di dunia, dia tidak khawatir, tidak sedih. Menghadapi kematian pun tidak takut, tidak ngeri. Karena berita gembira langsung Allah beritakan padanya. Tapi sebaliknya, inna abdal fajir, orang-orang yang berdosa, mereka orang-orang kafir, idza hadarahul maut, ketika datang kematian padanya, busyira bisakhatillah wa adabih, diberitakan padanya azab Allah dan murka Allah. Ya. Sehingga dia apa? Enggan jumpa Allah. Andai kan bisa lari dari kematian, dia lari. Tidak mau mati. Kenapa? Akan dihukum. Disiksa oleh Allah. Dimurka Allah. Sehingga dia enggan untuk jumpa Allah. Dan Allah benci jumpa dia. Nah, ya fila barakallahu fikum. Ibarat seorang penjahat ditangkap. Kalau bisa lolos dia lari. Untuk tidak disiksa, tidak dihukum. Begitu orang-orang yang jahat di dunia. Wal'iyadzubillah. Sehingga Allah sayang kita. Jangan sampai kita mendapatkan yang kedua, tapi upayakan dapat yang pertama tadi. Hingga Allah wasiat selalu, dan kita dengar wasiat ini. Dalam suratul Imran ayat 102, Allah sering menyeru kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah ingat, ya, mengingatkan kita. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan sekali-kali engkau meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Allah sayang kita. Pertama, Allah panggil kita dengan panggilan sayang. Mengingatkan nikmat besar yang telah Allah berikan pada kita, yang kita dipilih dengannya. Yaitu wahai orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum hadirin yang dimuliakan Allah. Ketika Allah memanggil kita dalam Al-Quran dengan panggilan Ya ayyuhalladzina amanu, perhatikanlah. Ada dua di antara perkara yang Allah akan sampaikan. Apakah itu merupakan perintah, wasiat untuk kita jalankan, atau bimbingan atau kabar gembira yang Allah sampaikan.
Dan ini termasuk bimbingan Allah. Wasiat yang Allah wasiatkan. Karena Allah sayang. Seperti kita orang tua. Ketika sayang kepada anak. Kita kalau anak mau berangkat sekolah. Hati-hati nak ya. Kalau menyeberang jalan. Lihat kanan kiri pelan-pelan. Betul begitu? Sayangnya kepada anak. Selalu diperhatikan. Nanti pulang begini. Perhatiannya begitu besar. Begitu Allah lebih kepada kita. Sayangnya. Cintanya. Perhatiannya. Lebih kepada kita. Sehingga jangan kira kita bosan. Selalu dipanggil wahai orang yang beriman. Justru itu panggilan. Penuh kasih sayang. Mengingatkan kita nikmat ini. Yang tidak Allah berikan. Kecuali hanya pada orang yang Allah cinta. Kata Nabi SAW. Wala yutil iman illa man yuhib. Allah tidak berikan nikmat iman. Kecuali hanya kepada orang yang Allah cinta. Apakah kita akan tinggalkan nikmat begitu saja? Tidak. Kemudian Allah sampaikan, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Barakallahu fikum hadirin yang dimuliakan Allah. Takwa yang sebenarnya yang seperti apa itu? Kita lihat ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. 3 perkara yang menjadi ukuran standar seorang benar takwa atau belum benar takwanya. Yang pertama ayyu'ta wa la yu'sa. Yaitu dia selalu taat kepada Allah dan dia tidak bermaksiat kepada Allah. Bukan tidak pernah sama sekali maksiat. Ia tetap ada namanya manusia maksiat. Namun ia segera kembali bertaubat. Sehingga dengan taubatnya bersih. Dosanya dihapus. Seakan-akan dia tidak bermaksiat. Seperti sabda Nabi SAW. At-taibu minad danbi kama la danbalahu. Orang yang bertaubat dari dosa bagaikan kayak orang gak punya dosa. Dibersihkan. Dan wafila barakallahu fikum. Allah cinta orang yang seperti ini. Merasa berdosa dan sudah bertaubat. Walaupun terjumus dosa lagi, taubat lagi. Allah gak bosan menerima taubat hambanya. Asal jangan kita bosan bertaubatnya. Mestinya kita bosan maksiat. Jangan sampai maksiat. Nas'alullah salam afiyah. Kedua, ayyudhkara wa la yunsa. Hendaknya engkau selalu ingat Allah. Jangan lalai. Karena orang kalau ingat Allah pasti akan merasa diawasi. Dimanapun dia berada. Dia bisa kontrol diri dan jaga diri. Tidak terjerumus ke dalam perkara yang dimurka Allah. Tapi kalau orang lalai. Merasa aman dari pandangan Allah. Dia seakan-akan bebas berbuat sesuka dia mengikuti nafsunya. Maksiat di mana-mana dia lakukannya. Wal'iyadzubillah. Kemudian yang ketiga, ayyushkara wa la yukfara. Hendaknya syukur selalu kepada Allah dan jangan kufur. Karena kita merasa tidak mungkin lepas dari nikmat Allah. Selalu Allah beri kita. Selalu Allah tambahkan nikmat bagi kita. Maka syukur pun kita tidak putus kepada Allah Azza wa Jalla. Ini orang-orang yang bertakwa dengan benar takwanya seperti itu. 3 perkara ini selalu bersamanya. Dan ya fila barakallahu fikum. Terkadang kita ini mengherankan. Coba renungkan. Kalau ada orang kita punya kerja atau karyawan kita. Kita sudah kasih dia uang upahnya. Dikasih tambahan bonusnya. Dikasih tambahan tunjangan lainnya. Ini karyawan berterima kasih atau dia akan mengingkari kebaikan majikannya. Pasti akan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dia besok kerja semangat atau dia malas kerjanya? Kalau karyawan dikasih seperti ini majikan tiap hari. Selesai kerja ditambah uang ini ditambah banyak. Semangat kerjanya, betul. Tapi kita ini heran. Allah terus memberi nikmat kita pagi, siang, malam. Terus ditambah lagi nikmat, banyak nikmat. Suruh sholat aja malas. Suruh bangun berat. Hadirin barakallahu fikum. Ini kadang manusia seperti itu. Tidak syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Jamaah yang dimuliakan Allah. Allah wasiat kepada kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun.
Dan jangan sekali-kali engkau meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Kata Imam Ibnu Katsir, man 'asha 'ala syai' mata 'alaih. Orang yang hidup dia menjaga Islamnya, mati pun di atas Islam. Man mata 'ala syai' bu'itsa 'alaih. Orang yang mati dalam keadaan Islam akan dibangkitkan tetap dalam keadaan Islam. Dan siapa dibangkitkan dalam keadaan Islam bersama orang-orang Islam ke surga Allah. Sehingga Allah wasiat kepada kita untuk jangan sampai ajal datang menjemput kita kecuali dalam keadaan Islam tetap. Maka Nabi SAW bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allah bima atahu. Sungguh benar-benar bahagia orang yang Allah jadikan ia Islam. Allah beri dia nikmat Islam sehingga dia menjadi Muslim. Sungguh benar-benar bahagia. Kenapa? Karena Nabi bersabda dalam hadis yang lain, la yadkhulul jannah, la tadkhulul jannah illa nafsul muslimah. Tidak akan masuk surga Allah kecuali jiwa seorang Muslim. Orang yang meninggal dalam keadaan Islam itulah yang akan masuk surga Allah. Makanya beliau katakan sungguh benar-benar bahagia orang yang Allah beri dia nikmat Islam. Walhamdulillah kita sudah dapat. Kemudian waruziqa kafafan. Allah beri dia rizki cukup. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau kita renungkan hadis pertama tadi, kurang apa sih kita rizkinya? Kesehatan sudah Allah berikan, tanpa ada keluhan, tanpa ada penyakit kita derita, kita rasa. Sehingga kita bisa ke masjid dengan langkah yang mudah. Mata masih bisa lihat jalan. Badan masih enak buat jalan. Masya Allah. Nikmat apa lagi? Kemudian makanan masih ada untuk kita makan hari bersama keluarga hari ini. Keluarga kita aman. Itu coba. Maka dikatakan Allah beri dia nikmat cukup. Hanya kadang manusia itu tidak syukur sehingga tidak pernah cukup dengan karunia Allah. Itu yang membuat manusia kebanyakan sedih. Karena apa? Tidak mencukupkan diri dengan karunia Allah. Sehingga terus ya dibayang-bayangi dengan atau dihantui dengan keinginan-keinginannya. Ingat hadirin, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala pasti mencukupi apa yang kita butuhkan. Namun tidak selalu Allah memberi apa yang kita minta. Apa yang kita inginkan. Itu. Nah kalau kita hidup mengikuti keinginan, sedih selalu kita karena seringkali keinginan kita nggak tercapai. Betul? Tapi kalau kita mau jujur, qanaah dengan karunia Allah, cukup sudah yang kita, apalagi yang kita butuhkan nggak ada lagi. Allah sudah mencukupi semuanya. Dan lihat coba, kenapa sih anak-anak kita kadang ya sudah dikasih makan sarapan masih nangis lagi. Karena dia minta uang untuk jajan, orang tua nggak mau ngasih. Karena Pak Ibu sudah masak, kamu makan saja, nggak mau. Minta ini, minta ini, minta ini. Sehingga sering-sering dia nangis karena sering banyak permintaan nggak diberi, sedih. Apa kita mau jadi kayak anak kecil itu? Mengikuti keinginan terus, hidup ini mengikuti keinginan kita. Sadarlah bahwa Allah Ta'ala tidak akan selalu memberikan apa yang kalian minta, memenuhi apa yang kalian inginkan. Yang pasti apa yang kita butuhkan Allah akan mencukupinya. Karena Allah telah janji, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tak ada satupun makhluk hidup di muka bumi ini pasti Allah sudah penuhi rizkinya. Dan begitu yang disampaikan Nabi SAW, nafasa ruhul kudus firra'i, telah membisikkan malaikat Jibril ke dalam relung hatiku, anna nafsa lan tamut hatta tusta'aba rizquhu wa tustakmala ajaluh. Sungguh jiwa seseorang tidak akan mati hingga telah disempurnakan oleh Allah ajalnya dan rizkinya. Jadi nggak ada orang mati nanggung, urung wayai mati kok mati.
Tidak ada. Pastilah sudah saatnya memang. Ajalnya segitu. Allah nggak mungkin mundurkan, nggak mungkin majukan. Sudah pas jatahnya. Begitupun rizki. Allah sudah penuhi dan sempurnakan. Tidak bisa kita kata ini anak kalau nggak mati muda, ini nanti jadi ini nanti akan seperti ini. Karena orang tuanya warisannya banyak. Hadirin, ternyata dia tidak bisa mewarisi warisan orang tuanya, mati duluan. Ya memang sudah jatahnya. Jangan pernah kita suudzon kepada Allah. Barakallahu fikum hadirin. Sehingga beliau katakan fa'ajmilu fit talab. Hendaknya kalian baik-baiklah dalam mencari rizki di dunia ini. La yahmilannakum istibta' rizki ala ma'siyatillah. Jangan sampai lambatnya rizkimu membawa dirimu bermaksiat kepada Allah. Entah nyuri, korupsi, manipulasi, atau dan lain-lain. Jangan sampai. Karena pengen kaya cepat, ambil jalan pintas, ngerampok, dan lain-lain mamanya. Enggak boleh. Kenapa? Yang di sisi Allah enggak akan didapatkan dengan maksiat kepada Allah. Renungkan, sehingga kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, "Law kunta qalban qanu'a anta wal mulku dunya sawa." Kalau dirimu memiliki hati yang qanaah. Apa itu qanaah? Menerima pemberian Allah dengan ridha dan lapang. Maka engkau dan raja-raja dunia sama. Raja dunia puas dengan kekuasaan dan kekayaannya. Engkau puas dengan karunia Allah yang engkau dapatkan darinya. Sama, tenang kalian. Bahkan, barakallahu fikum ikhwah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan bahwa ingatlah, bahagia itu ada pada dua tempat. Pertama di mana? Qalbun qanu bima atahullah. Di hati yang qanaah, menerima karunia Allah. Qanaah dengan pemberian Allah. Menerima yang pandum istilahnya. Ya. Menerima, memang segini dapatnya jatahnya. Terima saja. Yang kedua, nafsun mutmainnun bima qadallah. Pada jiwa yang tenang menerima takdir Allah. Sehingga dia pun sabar. Dan syukur. Itulah di situ bahagia. Nah, siapa yang bisa? Ya mari kita berusaha. Dan orang-orang yang seperti ini akan mudah menjalani kehidupan ini dengan tenang. Sehingga akan bisa menjaga keistiqomahannya dengan baik. Pernah Nabi SAW didatangi seorang bertanya, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu ahadan ghairaka." Ya Rasulullah, katakan untukku dalam Islam ini ucapan yang aku tidak akan bertanya lagi seorang pun selain engkau ya Rasulullah. Maka beliau Nabi SAW pun menjawab, "Qul amantu billahi summastaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah. Summastaqim. Kemudian engkau istiqomahlah. Dua ucapan. Yang Masya Allah, ini untuk bukti Jawami'ul Kalim Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ucapannya pendek beliau, tapi cakupannya luar biasa. Ditanya, "Ya Rasulullah, katakan untukku dalam Islam kalimat yang aku enggak perlu tanya lagi pada yang lain." Beliau cuma mengatakan, perintahkan, katakanlah aku iman kepada Allah. Sumastaqim, kemudian terus istiqomalah. yakni teruslah engkau beramal salih. Kenapa? Iman ini bisa naik, bisa turun. Kalau terus engkau jaga amalan-amalan solehmu, imanmu akan terus standby. Dan terus naik-naik bahkan. Beliau katakan al-iman yazidu wa yanqus. Iman kan bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'at, bertambah terus dengan ta'at. Yanqusu bil maksiyah, berkurang dengan maksiat. Nah, yang beliau katakan istiqomahlah, teruslah engkau istiqomah. Apa istiqomah? Dawamut ta'ah. Terus engkau taat kepada Allah Azza wa Jalla. Supaya dimanapun dan kapanpun engkau datang kematiannya, ajalnya, engkau dalam posisi di atas perkara ini.
dalam keadaan istiqomah. Ingat ya fila barakallahu fikum. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Di surat Luqman akhir Allah mengatakan tidak ada satupun jiwa tahu di bumi mana dia dapatkan kematiannya. Nah, kalau dia berjalan di atas muka bumi dalam keadaan istiqamah, maka di mana ajal datang menjemput, tidak ada ruginya. Itu yang Allah katakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang yang telah menyatakan iman, terus dia istiqamah. Sampai kapan kita menjaga ketaatan kita? Sampai datang ajal kita. Di akhir suratul Hijr Allah sampaikan perintah untuk kita, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maka sembahlah Rabbmu, ibadah engkau pada Rabbmu sampai datang padamu al-yaqin, yakni al-maut. Mengapa Allah sebut al-maut, kematian itu dengan kata al-yaqin? Kenapa? Karena setiap insan, setiap orang, biarpun orang kafir yakin akan mati. Betul nggak? Orang kafir sekalipun meyakini bahwa akhirnya dia mati. Maka Allah sebut dengan ayat ini, dalam ayat ini, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yang dimaksud al-yaqin al-maut, kematian. Berarti kita harus ibadah terus kepada Allah? Iya. Nah, upaya apa? Supaya kita bisa istiqomah ini, barakallahu fikum ya ikhwah. Dari wasiat Allah yang tadi, sudah Allah ingatkan kita untuk jaga Islam ini. Sampai kita mati di atas Islam. Jaga iman ini sampai kita jumpa Allah. Nah, cara pertama, tentunya kita harus senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Mentadaburi, mengetahui maknanya, dan mengamalkannya. Kita tadabbur Al-Quran. Karena sungguh Al-Quran ini kata Allah Ta'ala, inna hadal Quran yahdi lillati aqwam. Sungguh Al-Quran ini akan membimbingmu pada jalan yang paling lurus. Dan bukan hanya sekedar itu. Al-Quran ini membimbing kita, menjamin kita untuk membimbing pada jalan yang lurus. Dan sekaligus Al-Quran ini merupakan kabar gembira bagi kita. Allah katakan bahwa Al-Quran ini adalah busyra, ya, busyra, kabar gembira. Kata Allah dalam ayat ini di surat Al-Isra di ayat yang ke-9, wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat. Dan Al-Quran ini memberitakan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Anna lahum ajran kabira, bahwa bagi mereka pahala yang besar, yaitu surga Allah. Dari ajal datang sudah diberitakan balasannya. Sehingga ia pulang kepada Allah ridha, untuk pulang kembali kepada Allah, dan Allah ridha kepada dia. Inilah orang-orang mukmin. Dan kalau kita nggak pernah baca Quran, mana mau kita bisa istiqomah, bisa yakin. Hadirin barakallahu fikum, keyakinan bertambah, semakin bertambah ilmu yang kita dapat. Nah, ilmu itu dalam Al-Quran sudah ada, semua lengkap sempurna. Sehingga bacalah Al-Quran terus, tadabbur maknanya. Yang kedua, amalkan. Jangan sekedar dibaca. Karena dengan kita mengamalkannya, maka akan semakin bertambah iman kita. Dengan amal soleh. Dengan kita mendengar ayat-ayat dibaca, iman bertambah. Diamalkan lebih kokoh lagi. Dan kita akan menjadi hafal dengannya. Lihat firman Allah dalam suratul Anfal. Allah katakan, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Allah sebutkan di ayat itu. Sungguh orang mukmin itu, dia ketika dibaca ayat-ayat Allah, ketika disebut nama Allah, hatinya terpanggil, tersentuh. Ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Kenapa? Ketika dia duduk di majlis ilmu, duduk di majlis zikir, baca Quran di situ, atau mendengarkan kajian Al-Quran, hati akan tenang. Seperti Allah katakan, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin.
Dia Allah turunkan ketenangan di jiwa, di hati orang-orang yang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Untuk menambah iman mereka dari iman yang ada sudah. Sudah ada iman di hati, tapi Allah tambah kokoh, tambah mantap imannya. Istiqomah dia dengan sebab ini. Barakallahu fikum ya ikhwah. Dan beliau katakan Nabi SAW, majtama qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah orang berkumpul di rumah dari rumah Allah. Kumpul untuk apa? Yatluna kitab Allah, baca kitab Allah, yatadarasuna bainahum. Mereka mengkaji, mempelajari Al-Quran. Illa nazalat alaihimus sakinah. Pasti kata beliau, Allah turunkan bagi mereka sakinah. Maka ini langkah pertama, kita tadabbur Al-Quran, kita baca dengan seksama, kita pahami maknanya. Terus yang kedua, kita amalkannya. Terus yang ketiga, duduklah bersama para ulama, bersama orang-orang yang saleh. Supaya apa? Jiwa kita menjadi baik seperti mereka. Sebab kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilih. Seorang akan bersama agama temannya. Nah kalau teman kita orang-orang saleh, akan bersama mereka kita tentu agamanya menjadi saleh, menjadi baik. Maka beliau berpesan, la tusahib. Jangan engkau berteman illa mu'mina, kecuali dengan orang mukmin. Pesan beliau Nabi SAW. Jangan engkau berteman kecuali dengan seorang mukmin. Karena dengan berteman bersama orang mukmin, engkau akan dapatkan sekian kebaikan. Pertama, engkau akan diajak pada kebaikan. Kedua, engkau dicegah dari kemungkaran. Diingatkan dari kelalaian. Keempatnya, engkau akan didoakan kebaikan. Nikmat besar. Sehingga akan mudah kita istiqomah. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang melenceng dan menceng memang hatinya dan jalannya, waliyadzubillah, mudah kita terpengaruh. Makanya beliau berpesan kepada kita, jangan duduk dengan mereka alul hawa, pengikut hawa nafsu. Tidak aman kita dari hawa nafsunya. Bahkan beliau mengingatkan, tatajaral hawa finnas kama tatajar kaliba fi sahibihi. Akan menyebar penyakit hawa nafsu di tengah-tengah manusia itu nanti seperti menjalarnya penyakit rabies pada penderitanya. Coba antum lihat, pernah orang yang digigit anjing gila, begitu cepat virusnya menyebar dalam seluruh sel-sel tubuhnya, sehingga seketika dia akan berubah kayak anjing gila. Ingin gigit orang, lihat orang sudah berubah, mukanya merah, lidahnya menjulur-julur. Dan bukan itu, orang yang kena gigitan anjing gila ini, dia kehausan, kering, rasanya haus dia, kata menurut dokter. Kemudian orang ini tapi takut air. Artinya dalam satu sisi dia butuh air, tapi dia tidak mau. Itu penyakit hawa. Dia butuh ilmu tapi nggak mau. Digambarkannya seperti itu. Dan bahayanya kalau dia sudah kena penyakit ini, dia ingin gigit teman yang lain. Terus menularkan penyakitnya. Bukan diem. Kalau orang demam, flu itu kan nggak seperti itu. Ini ia gigit orang yang di dekatnya. Ngeri. Itu penggambaran bahayanya penyakit hawa. Sehingga kita cari teman duduk yang saleh, yang baik. Dan keempat, jangan lupa kita sering-sering dengar baca atau baca sendiri atau dengar kisah orang-orang saleh, kisah para anbiya, para rasul, orang-orang yang saleh dari para sahabat dan orang saleh yang lainnya dari wali-wali Allah. Artinya orang-orang saleh yang Allah cinta mereka. Supaya apa? Terdorong pada diri kita ingin untuk apa? Meniru mereka, meneladani mereka. Dan ya fila barakallahu fikum, kata Rasulullah SAW, khoslatan, dua perkara, iyakuna fihi katabahullahu sabiran syakira. Dua perkara ini kalau ada pada diri seseorang, Allah akan catat dia sebagai seorang yang sabar dan syukur. Bagaimana itu? Kapan itu? Dikatakan, siapa orang ini? Beliau mengatakan, man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu. Orang ini ketika memandang urusan agama, ia timbang, ia pandang orang di atasnya yang lebih saleh. Faqtada bihi, ia pun meneladani orang ini. Ingin meniru orang yang saleh ini. Ia ingin meneladani dan mengikuti jejaknya. Wa nadhara fid dunyahu, dan dia memandang dunianya ila man dunahu, kepada orang yang di bawah dia.
Fahamidallah bima fuddila alaih. Dia pun memuji Allah dengan karunia Allah yang dia terima. Syukur saya masih bisa makan. Saudaraku ini nggak ada sama sekali makanan. Kita masih syukur walaupun hanya makan nasi dan kerupuk barangkali begitu ya. Hadirin barakallahu fikum. Kita masih syukur. Begitupun kita tidak ada makanan, masih syukur masih bisa kerja. Saudaraku sudah nggak ada makanan, nggak bisa kerja, sakit. Kita timbang yang di bawah. Sehingga akan lebih ringan untuk mensyukuri nikmat Allah. Dan orang yang tidak ada dua perkara ini pada hatinya, tidak Allah catat sebagai seorang yang syukur dan sabar. Siapa dia? Dia memandang urusan agama yang di bawah. Mending saya masih mau ke masjid walaupun tiap Jumat tok. Loh saudaraku nggak pernah ke masjid gitu. Ini malah dibandingkan karena lebih parah lagi. Orang yang begini ini nggak bakal tercatat sebagai orang yang sabar dan syukur. Tapi dalam urusan dunia, dia lihat yang di atasnya. Saudaraku begitu. Maka dia akan kerja terus, kejar temannya yang kaya. Dengan harapan, dengan kerja keras dia bisa meraih kekayaan kayak temannya. Padahal tidak juga. Ini orang nggak akan syukur. Barakallahu fikum hadirin. Dan yang terakhir, istiqomah kita. Mohonlah kepada Allah selalu doa dan doa. Jangan lupa. Karena ini benteng. Dan kita selalu berperang dengan musuh yang besar dalam diri kita sendiri. Dan musuh besar dari luar diri kita. Bagaimana kita akan bisa melawan dua musuh besar ini? Harus kita teori atau praktek dalam perang. Kalau menghadapi musuh yang tidak mungkin dikalahkan di medan perang, lari mundur masuk ke dalam benteng, berlindung. Kan begitu. Nah kita apa pelindung kita, benteng kita menghadapi musuh? Pertama dalam jiwa kita hawa nafsu. Yang ini musuh paling berat. Terus yang dari luar, betapa banyaknya syaitan dan pasukannya dari jin dan manusia. Itu musuh kita. Yang Allah katakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Sungguh benar-benar kami jadikan, demikian kami jadikan tiap-tiap nabi dan rasul diutus. Ada musuh-musuh yang menghadang, melawan, menentangnya. Dari mana? Dari siapa? Musuh-musuh itu syayatinal insi wal jin. Musuh dari kalangan syaitan, jin dan manusia bentuknya. Apa mereka kerjanya? Permusuhan bagaimana mereka lakukan? Dikatakan Allah, yuhi ba'duhum li ba'din zukhrufal qaul. Mereka tebarkan syubhat dari satu ke yang lain terus, sehingga orang-orang mukmin untuk istiqomah berat karena banyaknya syubhat. Itu dari kalangan luar. Dan ditambah Nabi SAW mengatakan 72 golongan dari umat ini, 71 golongan dari Yahudi, 72 golongan dari Nasrani. Karena apa? Umat ini pecah 73 golongan, satu yang selamat. Nah ini yang satu ini menghadapi 72 golongan yang keliru. Ditambah dari Nasrani, dari Yahudi. Berapa banyak? Kata Syekh Albani, bukan hanya menggambarkan banyaknya, tapi betapa luasnya subhan. Nah kalau kita nggak mau ngaji, apa jadinya? Maka berdoalah kepada Allah, semoga kita ditolong dari kesesatan. Lihat doa yang Allah ajarkan. Rabbana afrigh alaina sabran, wasabbit aqdamana, wangsurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, anugerahkan pada kami kesabaran. Kokohkan kami di atas agamamu ya Allah. Dan tolong kami dari orang-orang kafir. Itu dalam Al-Quran Suratul Baqarah. Allah sebutkan doa ini. Dan Nabi bersabda dalam doa yang sering beliau baca. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Demikian sekilas nasihat. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami nukilkan apa yang dibaca tadi Bapak Imam dalam sholatnya. Masya Allah, barakallahu fiqh. Semoga kita bisa menghayatinya, merenungkannya, dan bisa mengamalkannya. Sehingga pagi ini kita dapat anugerah Allah, ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.